Karya Ibu Maulinesia Azahra SPD. Selamat menyaksikan. Di sebuah negeri yang bernama Nusantara, terdapat sebuah desa makmur dan sejahtera. Desa tersebut terletak di kaki gunung aktif yang bernama Gunung Gajak. Desa mereka merupakan penghasil jagung terbesar di Nusantara, sehingga sebagian besar penduduk desa Gajak bermata pencaharian sebagai petani. Namun, sayangnya mereka masih memegang teguh agama leluhur. Bari, lihatlah wajah bahagia para petani desa kita. Iya Rifai, karena panen jagung kita sangat banyak. Semua ini hasil usaha petani desa Gajak. Betul. Ngomong-ngomong, kamu lihat apa yang mereka bawa? Sepertinya beberapa hasil panen jagung. Aku kira tahun ini akan berbeda. Mungkin beberapa daging. Itu tidak mungkin. Memberikan sajian jagung untuk Gunung Gajak sudah menjadi tradisi desa kita. Rifai, lihat, ibumu memanggil. Bari, suara apa itu? Itu Gunung Gajak. Lihat.
Tapi kepalaku sakit. Baik, Ibu? Ibu di mana? Ibu? Ibu ada di mana? Ibu? Rifai, aku menemukan ibumu. Ibu! Ibu tidak apa-apa kan, Barik? Maaf Rifai. Tidak. Tidak. Ibu. 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 Halo, apa di sini ada orang? Halo. Kurasa di sini tidak ada yang selamat. Ada apa tuh di sana? Mana? Itu yang di sana. Ih, hantu kuyang kali. Cindy, mana ada hantu kuyang? Kami itu terlalu banyak mikirin hal mistis. Lihat desa ini, gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bisa jadi yang kita lihat beneran hantu. Ya sudah yuk, daripada penasaran, kita datengin saja. Kalau beneran itu hantu, kita pukul saja ulu hatinya. Kalau dia terbang, aku nggak ikutan ya. Membeli kembang di warung Pak Burhan. Halo, ini orang apa bukan? Masih sempat-sempatnya pantun di saat seperti ini. Wajah mereka seram. Sudah kubilang mereka kuyang. Pukul ulu hatinya karena Diam dulu. kalian siapa? Oh, bisa bicara. Beneran orang toh. Maksud kamu apa? Tentu saja kami orang. Abaikan saja perkataannya. Apa kalian tidak apa-apa? Apa kalian warga desa Gacak? Tampaknya mereka masih syok, teman-teman. Kamu sih Saraswati. Nanya terus. Padahal tidak sedang ujian. Hah? Kok salah aku? Bagaimana kalian bisa selamat? Begitu kami melihat beberapa burung dan hewan gunung yang turun, kami merasa seperti ada yang tidak beres. Maka kami bertiga langsung pergi menjauh dari desa. Nah, begitulah alam memperingati kita. Kulihat juga beberapa hari ini terasa gempa kecil di sekitar desa. Apa kalian tidak merasakannya? Sepertinya terasa. Tapi kami pikir itu hanya gempa biasa, bukan dari Gunung Gacak. Lalu mengapa bisa kalian ada di sini? Kami lanjutkan perjalanan untuk menuju semua tempat dan menemukan kalian. Kalian mau pergi kemana? Kami akan ke desa Agrayumana. Untuk apa ke Agrayumana? Dan di mana itu? Desa kami sudah sangat tandus dan tidak ada air. Jadi kami memutuskan untuk pindah dari sana. Agrayumana, desa yang sangat jauh dari Gacak. Kita harus melewati lautan dan beberapa pulau untuk bisa sampai ke sana. Rifai, aku memikirkan ide gila saat ini. Bolehkah kami ikut? Apa? Kamu bilang apa? Ikut dengan mereka? Iya. Jangan gila. Dengan meninggalkan desa kita. Rifai, sadarlah. Lihatlah desa kita sekarang. Sudah hancur. Tidak. Hancur sekalipun, aku tidak akan pernah meninggalkan desa ini. Lalu bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan kita? Akan kubangun desa kembali dengan tanganku sendiri. Rifai, kamu tidak akan sanggup. Tidak balik. Aku tidak
memaksa jika kalian tidak ingin ikut. Tapi aku sangat ingin pergi. Bagaimana Rifai? Aku janji setelah ini kita akan kembali. Beri aku waktu untuk berpikir. Perjalanan ini cukup panjang dan melelahkan. Pikirkanlah baik-baik. Sudah memutuskan. Baik, aku akan ikut juga. Rifai, terima kasih. Yeay, pasukan kita bertambah. Selamat bergabung. Namaku Karno. Di sana Waisindi dan yang itu Saraswati. Baiklah, hal pertama yang kita butuhkan adalah perahu. Aku memiliki satu perahu. Ayo ikut aku. Begitu. Apalagi para leluhur sampai sekarang sudah memberikan sajian dekat Gunung Gacak. Seharusnya Gunung Gacak tidak meletus. Warga kalian melakukan sesajen ya? Iya. Oh, pantas. Sesajen itu kan sangat syirik dan tidak disukai sama Allah. Bukankah kita meminta itu hanya kepada Allah? Coba kalian pikirkan, mana mungkin gunung bisa memberikan kita keselamatan? Iya juga ya. Nah, makanya jangan lagi-lagi deh ya mendoakan Allah. Jangan ya, Dek ya. Sebentar. Barusan ada yang goyang-goyang ya? Aku, soalnya aku senang-senang. Jangan goyang-goyang. Nanti perahunya terbalik. Aku takut. Lihat, airnya masuk. Tolong. Bari, jangan panik. Perahu akan terbalik. Kan aku sudah bilang perahu ini tidak akan mampu. Kita lihat dulu. Sini, seberapa parah kerusakan perahunya? 50%. Tolong. Jangan panik. Kita coba keluarkan airnya terlebih dahulu dari perahu. Dengan apa? Dengan tanganmu. Jangan berengek. Berusahalah. Kenapa ini tidak berkurang sih? Karena airnya semakin besar. Tampaknya perahu kita semakin tenggelam. Bersiap untuk berenang ke tepian, teman-teman. Tepian mana? Kalian melihat pulau yang berada di sana? Kita ke sana. Oh, gak mau. Tadi cukup seru. Seru apanya? Kita hampir mati. Tidak salah nih di antara kita semua. Padahal kamu yang paling jago berenang. Aku memang bisa berenang. Tapi kalau dalam situasi tadi, buatku panik. Teman-teman, karena kejadian tadi dan kita tidak punya perahu lagi, kita harus merubah rencana kita. Menurutku, kita butuh perahu baru. Kita cari di sebelah sana. Mungkin saja ada pengrajin perahu yang bisa membantu kita. Wow, ramai.
jadi naga, kita terbang saja ke Agrayumana. Ide bagus. Kenapa nih orang dari tercelinguk-celinguk? Main keributan kali. Ah, itu mah kamu. Yeay. Mencari apa, Bu? Saya mau mencari seseorang. Cari seseorang kok di pasar? Padahal pasar cuma tempat jualan buah. Kalau tidak, kalian akan mati. Hormat Raja Kertarajasa, panjang umur Raja Kertarajasa. Ha 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 ha. Wahai rakyatku, aku Kertarajasa. Aku datang kembali menemui kalian. Hormat Raja, apa maksud kedatangan Anda kemari? Seperti biasa, kalian tahu apa yang aku inginkan. Bukankah minggu lalu kami sudah memberikannya, Raja? Aku ingin lagi, berikan harta kalian padaku. Tapi Raja, penghasilan kami menurun di minggu ini. Aku tidak peduli, berikan.
Raja, kami tidak memiliki apapun saat ini untuk diberikan padamu. Mana mungkin kamu tidak memiliki sedikit pun uang yang berbohong? Kami berkata jujur, Raja. Desa Gunung Gacak mengalami musibah. Kami tak lagi mendapat banyak pembeli. Dia berkata benar, Raja. Para penduduk desa lain kesulitan untuk bisa sampai ke sini karena dermaga yang berada di desa Gacak mengalami kerusakan parah. Itu bukan alasan. Katakan saja kalian orang-orang pelit yang tidak patuh pada rajanya. Lagi pula, masih banyak penduduk kerajaan yang menjadi pembeli kalian. Anda tidak ingat penduduk kami rata semakin sedikit jumlahnya? Bukankah ini menjadi kekhawatiran Anda sebagai seorang raja? Tapi Anda malah meminta pada rakyat yang tengah kesulitan ini. Itu bukan urusanku. Rakyat harus bisa memberikan apapun yang raja inginkan. Aku ini raja. Raja. Tapi Raja, Berhentilah bicara. Aku pusing mendengar kalian selalu mengeluh. Pengawal, ambil semua barang mereka. Siap, Raja. kami mohon jangan rusak jalan kami. Hanya ini yang kami miliki, Raja. Itulah akibatnya jika kalian membantah seorang raja. Kalian pantas mendapatkannya. Teman-teman, kira tempat ini sangat makmur. Benar, aku sempat mengira desa ini bisa menjadi tempat untuk kita tinggali. Ternyata tidak akan makmur seutuhnya jika rajanya tak mampu menjadi pemimpin yang baik. Ratu di tempat aku tinggal tak pernah sekalipun minum nasihat yang baik. Masih di sini kamu rupanya. Teman-teman, maaf, tapi sekarang aku tidak bisa diam saja melihat para pedagang ditindas. Rifai, tunggu, jangan gegabah. Pengawal raja, berhentilah menganiaya rakyat kecil ini. Siapa kamu? Dan dari tadi kulihat mereka juga tidak mau tunduk pada raja. Apa kasih pengacau kah? Aku pemuda dari desa Gacak. Pedagang kita tadi berkata benar. Dermaga di desa Gacak rusak. Bahkan kapal-kapal besar pengangkut penumpang rusak berat. Tidak ada kapal yang bisa menyeberang. Untuk apa aku percaya pada orang yang datang entah dari mana? Singkirkan dia, pengawal. Kalian adalah kumpulan orang pembangkang. Rasakan ini. Aku tidak bisa melihat temanku diserang dan tertindas. Basmi, tenanglah. Kita tidak bisa terluka jika terus melawan. Tidak, aku tidak bisa. Menjauhlah dari teman-temanku. Tanganku. Kita tak boleh diam saja. Bangkitlah para pedagang untuk membela diri kita. Mereka entah dari mana tapi mau membantu kita. Segera berdiri para pedagang. Kenapa dengan mereka? Bangkang dan melawan raja. Lebih baik masuk saja di penjara. Raja, ini semua lepas. Apa maksudmu? Itu dan kakinya itu aja. Ini semua lepas. Oh, setelah aku lama berkelana, ternyata kamu di sini ya, pencuri. Pencuri? Apa maksudmu? Jangan dengarkan. Tangkap dia. Aku adalah hakim. Aku mencari seorang pencuri yang mencuri kalung milik ratu kami. Dan tidak disangka,
Pencuri itu adalah seorang raja. Kalung. Ya, yang dia pakai saat ini adalah kalung milik ratu kami yang hilang beberapa tahun lalu. Itu adalah kalung peninggalan leluhur kami. Dia bohong. Mana mungkin aku mencuri? Aku ini seorang raja. Menyerahlah Raja Kertarajasa. Faktanya kami memang raja yang egois dan naif. Kesalahanmu benar-benar sudah sangat fatal. Sekarang kau ditangkap dan harus ikut kami untuk diadili. Tidak ada yang bisa menangkapku. Aku ini seorang raja. Tidak memandang jabatan, siapapun bisa ditangkap kalau dia berbuat sebuah kesalahan. Pengawal, bantu aku bawa Raja Kertarajasa ke pengadilan negara. Tidak. Lepaskan aku. Karno, ini saatnya untuk kabur dari sini. Kita harus menolong sini segera. Teman-teman, maafkan aku. Aku sudah tidak kuat. Tunggulah di sini. Kami akan segera mencari bantuan. Aku ikut. Rifai, tetaplah di sini untuk menemani Saraswati dan Cindy. Aku dan Bani akan segera cari pertolongan. Tunggu di sana, jangan bergerak. Kalian siapa? Bukankah kami yang harusnya bertanya seperti itu? Maaf, kami buru-buru. Kami ingin mencari pertolongan. Teman kami terluka. Agau, Jata. Siap, Patir. Mau kalian apakan temanku? Tenanglah, kami akan bantumu mengobatinya. Kami mempunyai seorang dokter hebat di desa. Bagaimana mungkin kami bisa mempercayai kalian? Menjauh. Percayalah, kami tidak akan membuat hal yang merugikan kalian. Kalau sesuatu terjadi pada temanku, biasa aja ya. Biar aku saja membantu dia berdiri. Dokter Winay, kami bawa pasien. Segera baringkan dia di sini. Luka di lengannya cukup dalam. Dia kenapa? Terkena sayatan pedang. Pedang? Matir, bukankah warga kita tidak menggunakan pedang? Dia terluka karena terkena sayatan pedang pengawal Kertarajasa. Lagi-lagi mereka melukai warga ya? Apa maksudmu? Pengawal Kertarajasa sering melukai warga. Warga sering lari ke sini untuk meminta pertolongan. Apakah ada lagi yang terluka? Tidak, hanya Cindy yang terluka. Oh iya, kami juga bersama dua teman kami yang lain. Lalu, di mana mereka sekarang? Ku minta mereka untuk mencari tumbuhan penyembuh luka. Bagus sekali, Mandir. Terima kasih. Kami datang, ini tumbuhannya. Apa kami terlambat? Alhamdulillah kalian datang tepat waktu. Tapi, lukanya cukup parah. Nah, Kan, kalau saja kita tidak melakukan perjalanan ini, Cindy pasti tidak akan terluka. Ya Allah, Rifai. Kita sudah sampai di sini. Dan kamu mengeluh. Iya, kalau saja kamu tidak punya ide gila itu untuk meninggalkan desa kita, pasti tidak ada yang terluka. Ya Allah. Kalau kamu juga nyalain aku. Teman-teman, tenanglah. Ini semua salahku. Karena tidak bisa menjaga kalian dalam perjalanan ini. Lihat, Rifai. Karena ucapanmu, semua orang akan menyalahkan diri sendiri. Kalau bicara itu pikir dulu. Lagi pula, tidak ada yang mau temannya celaka. dia pergi. Biar aja, emang dia salah. Jadi, bagaimana selanjutnya? Dia akan kurawat dulu. Jadi, sepertinya kalian akan bermalam dulu di sini. Agau, Jata,
Segera siapkan tempat mereka untuk bermalam. Baik, Nadir. Terima kasih atas bantuannya. Rifai, Ibu, ini beneran ibu. Ibu hidup lagi. nak, ingatlah, tetap harus menjaga dirimu dimanapun kamu berada. Jagalah sikap dan semua ucapanmu. Sekarang, ibu tak lagi bersamamu. Yang tersisa hanya Bahri. Dan dialah satu-satunya keluarga yang kamu miliki saat ini. Tetaplah saling berjaga dan menjalin hubungan yang baik ya dengan Bahri. Kamu gak apa-apa, Rifai? Dan tadi manggil gua terus. Aku balik tidur ya. Kamu tidur lagi, Gi. Masih malam. Ya, 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 ya. Wow, keren. Apakah aku boleh ikut belajar bela diri bersama? Kupikir kita butuh ilmu bela diri untuk melindungi diri dari mara bahaya. Jujur saja, aku tidak ingin lagi melihat temanku terluka. Aku juga ingin ikut. Walaupun aku perempuan, tapi aku harus bisa menjaga diriku sendiri. Aku suka semangat kalian. Tentu saja kami bersedia untuk mengajari. Bela diri ternyata seru juga ya. Nah, kan. Apa jangan-jangan setelah dari sini kita kasih sebagian berotot? Buah manggis, buah kedondong. Kita manis, tapi berotot dong. Tapi Madir, itu apa? Oh, itu penari desa Andau. Sebentar lagi akan ada pertunjukan kecil yang selalu kami adakan setiap 1 bulan sekali untuk pelestarian budaya agar warisan dari para leluhur tidak kami lupakan. Mau lihat? Mau.
Terima kasih atas semua bantuannya. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada kami. Tidak bisa ya kita tinggal di sini saja. Aku sudah terlanjur nyaman. Benar sekali, warga desa Andau sangat baik pada kita. Tapi kita tetap harus melanjutkan perjalanan. Betul, kita sudah punya tujuan utama yang harus kita selesaikan. Sayang sekali. Padahal kita bisa melakukan tanding sering-sering di sini. Jika suatu saat kalian merindukan Andau, datanglah kemari. Pertemanan kita tidak hanya sampai di sini kan? Betul sekali, kapan-kapan kita bela diri bareng lagi ya. Tentu, kami akan berkunjung ke sini lagi untuk menemui kalian. Sampai ketemu lagi. Berhati-hatilah di jalan, kunjungilah desa Bomanggal untuk mendapatkan perahu baru. Siap, terima kasih Mantir. Karena, apakah ini benar desa Katulistiwa? Berdasarkan peta yang diberikan oleh Mantir, benar ini daerah desa Katulistiwa. Aku kira desa Katulistiwa desa yang indah. Kok kayak begini sih? Apa itu? Sepertinya itu tangan. Apa? Tangan manusia maksudmu? Bisa jadi. Yang benar saja. Sini aku bantu. Angkat kakiku pelan-pelan. Oke. Apa benar itu tangan manusia? Bukan. Mana ada tangan manusia berbulu? Ini tangan seekor monyet. Bantu aku mengangkat pohon ini, Rifai. Oke. 1, 2, 3. Ya. Mereka memang tidak bisa dipisahkan ya. Bahkan yang begitu saja bisa bikin mereka ketawa. Sahabat sejati memang begitu. Ya Allah, lihat sini deh. Kasihan sekali. Monyetnya sudah mati, guys. Pasti karena pohon ini penyebab dia mati. Tapi pohon tidak akan tumbang sebanyak ini kalau bukan karena longsor kan? Hai anak muda, tidak melihat di sana ada palang bertuliskan dilarang masuk. Kenapa dilarang masuk? Karena tempat ini akan dibangun sebuah kota baru. Kota baru yang bagaimana? Kota dengan banyak gedung tinggi yang menjulang. Kami belum pernah melihat bangunan dengan nama gedung itu. Ya tentu saja, di Nusantara belum ada yang namanya gedung. Desa Katulistiwa akan menjadi desa perubahan pertama dengan kemajuan yang besar. Apa bagusnya kalau harus mengorbankan makhluk lain? Merampas tempat tinggal mereka dan merusak ekosistem. Dengar, aku hanya menjalankan perintah atasan. Luar itu bukan lagi urusanku. Tapi Anda yang merusak, walaupun itu cuma perintah. Jadi, bagaimana perkembangan pembangunan kotanya? Sudah berjalan 20%, Bu. Sebagian hutan Katulistiwa sudah ditebang. Segera kita pasang fondasi untuk membangun beberapa bangunan. Pekerjaan yang bagus. Bereskan semua ini agar kota impianku dapat segera terwujud. Itu orang yang mengawasi proyek Katulistiwa, Bu. Kontraktor, kerja bagus. Kulihat hutan sudah hampir rampung. Berkat dukungan Anda, Bu. Apa mereka pekerja di sini? Bukan, mereka warga yang datang entah dari mana. Warga dilarang masuk wilayah Katulistiwa, tidak melihat tulisan yang berada di sana. Kenapa sih dari tadi mereka bertanya hal yang sama? Sayang sekali. Kurasa hutan Katulistiwa tidak dimiliki oleh siapapun. Kami berhak untuk melewatinya. Kamu salah anak muda, hutan ini milikku, Leslami, seorang petinggi yang akan menjadi pemimpin Katulistiwa.
Lihat, ucapan sombong dari seorang perusak alam. Kamu ngomong apa? Aku rasa Anda tahu kerugiannya dari merusak alam. Selain hewan yang terpaksa terusir dari rumah mereka, tanah ini juga bisa jadi longsor dan menyebabkan banjir. Benar, percuma juga kalau bangun kota megah di sini, ujung-ujungnya juga kebanjiran. Apa? Ada apa? Berita buruk, Bu. Kenapa? Bahan bangunan kita tidak dapat dikirim. Dermaga di Pulau Gacak hancur dan tidak ada satupun kapal pengangkut untuk bisa mengantarkan bahan bangunan ke Katulistiwa. Apa? Ya Tuhan, kepalaku. Yes! Bu! Ini semua gara-gara kalian ya, anak-anak nakal. Loh, kok jadi salah kami? Gara-gara kalian ya, aku gagal mendapatkan uang dan proyek besar. Itu karma namanya. Rasain, langsung dibayar kontan sama Allah. Itu karena kalian sombong. Makanya semua keinginan kalian hilang dalam sekejap. Pergi kalian dari sini, dasar pengacau. Loh, yang pengacau siapa? Kenapa kami yang usahakan? Hah? Diam kalian! Jahat sekali. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Penderitaan apanya? Lebih menderita yang mati dan tidak punya tempat tinggal. Itu artinya perbuatan kalian tidak diridhoi Allah. Jambu air dimakan tukang. Matamu berair, hati kami senang. Ya sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Yuk, Lihat ke sana, ada cahaya. hah? Agak tidak nyambung ya, tapi ayo ikutin cahaya itu. Wow, seperti masuk ke alam lain. Bagus sekali. Laut biru, awan putih, pasir yang bersih. Tapi emang benar kita sudah di Manggar. Coba cek kompas dan petanya, Karno. Benar kita sudah di Manggar. Yeay, aku tidak sabar punya perahu baru. Kita cari di sebelah sana. Mungkin saja ada pengrajin perahu yang bisa membantu kita. Ini sih bukan pemukiman, tapi pasar ikan. Bomangga selain desa pengrajin perahu, ternyata juga memiliki pasar ikan yang sangat besar ya. Tapi untuk ukuran pasar sebesar ini, apakah penjualan terlalu sedikit? Karena ikan kami sudah dicuri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak, kaget loh kita sampai jantungmu copot. Maafkan saya sudah nguping, tapi memang benar penjual kami sedikit karena ikan kami sudah dicuri. Siapa yang mencuri? Sekelompok bajak laut. Bajak lautnya pakai topi jerami tidak, Pak? Tidak, mereka berpenampilan sama seperti kita. Tapi aksi mereka sangat merugikan rakyat Bomanggar. Perkenalkan, aku kepala desa Bomanggar. Kalian bisa memanggilku Damang. Salam kenal, Damang. Kami pemuda dari Gacak. Desa Gacak bukankah baru saja mengalami gunung meletus? Kukira semua penduduk tidak ada yang selamat. Alhamdulillah, kami diberikan keselamatan oleh Allah. Aku turut berduka cita atas kejadian yang menimpa desa Gacak. Apakah kalian ingin menetap di sini? Tidak, kami hanya ingin singgah untuk mencari perahu. Kami dengar di Bomanggar ada pengrajin perahu. Benar, kalian datang ke desa yang tepat. Apa aku boleh tahu kalian akan kemana? Agrayumana. Agrayumana berada tepat di seberang pulau ini. Benarkah? Aku sudah tidak sabar. Damang, Damang, gawat. Ada apa, Gaib? Situasi bahaya, bajak laut datang.
jaring ikan kita para kru. Hahaha, siap Kapten. Tangkap yang banyak agar kita menjadi kaya. Hahaha. Lebih bagus kalau mereka disebut si penyuh ikan. Apa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengusir mereka? Kami sudah melakukan berbagai upaya, tapi kapal mereka sangat kuat, sehingga kami tidak bisa untuk mendekat. Mereka sudah mengancam kami agar tidak dekat-dekat, atau bahwa mereka akan menghancurkan kapal kami. Sudah berapa lama ini berlangsung, Damang? Sudah berjalan 2 tahun. Ini sudah tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Bisa habis hasil laut kalian kalau begini caranya. Selain itu, mereka juga merusak laut dengan bom. Kan bahaya banget. Apa mereka nggak kasihan sama ikannya? Dikit-dikit ngancemnya pakai bom. Emang mereka si rewel. Damang, saranku segera kumpulkan para penduduk desa ini. Mari kita hadapi mereka bersama. Tapi kekuatan mereka sangat besar. Kami takut tidak mampu menghadapinya. Sudah, segera panggil para warga. Suruh mereka bawa alat-alat perang. Aku sudah ada rencana. Baiklah. Aku sudah gak tahan melihat kerusakan ini. Hei, berani sekali kamu mengambil ikan di desa ini. Siapa kamu? Tidak peduli siapa kami. Kamu sudah merusak laut di desa ini. Apa katamu? Jaga ucapanmu. Kamu tidak perlu mengganggu kegiatan kami. Lagi pula, apa pedulimu terhadap laut ini? Kalian juga tidak pernah menjaganya dengan baik. Buktinya, para warga di sini juga biasa-biasa saja melihat kegiatan kami di sini. Karena kalian mengancamnya. Mereka juga tidak tahan melihat kegiatan yang kalian lakukan itu. Mana? Panggil ke sini warga-warga desa yang katanya berani itu. Bagaimana ini, Kapten? Selama ini, kami memang diam tidak menghiraukan kegiatan yang kalian lakukan terhadap laut kami. Tapi, sekarang kami semua kembali memperjuangkannya. Terimalah, hai Kapten jahat. Serang! Akhirnya, kalian bisa kami kalahkan juga. Kenapa gak kita habisi saja mereka? Jangan. Lebih baik kalian bawa saja mereka ke penjara. Lagi pula kalau kalian habisi mereka, kalian sama jahatnya, tidak menyayangi makhluk Allah. Iya, cukup teman-teman. Kita bawa saja mereka ke pengadilan. Hei, dengar kalian. Kalian harusnya ingat kalau ikan di lautan ini tidak hanya diciptakan Allah untuk sekelompok orang. Konon Allah bilang, apapun yang Allah ciptakan di bumi adalah untuk semua makhluk yang hidup di dalamnya. Jadi, jangan serakah ya. Buat donat pakai ragi. Sesama umat harus berbagi. Betul. Maafkan atas kesalahan kami. Kami menyesal telah mengambil hasil laut kalian. Kami janji setelah ini tidak akan seperti itu lagi. Terima kasih.
Berkat usaha kalian, kami terbebas dari para bajak laut. Sudah sewajarnya kami menolong seseorang yang tengah kesulitan. Karena bajak laut ini akan kami tahan dan kapal ini tidak digunakan di sini, bagaimana kalau kapal ini menjadi milik kalian saja? Wah, kapal sebagus ini? Ini beneran, Damang? Ya, ambillah kapal ini. Jadi, kalian tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa sampai ke Agrayumana. Terima kasih banyak, Damang. Kita kehilangan perahu. Allah memberi gantinya kapal sebagus ini. Jadi, kita bisa berangkat sekarang, Karno. Ya, tentu saja. Kita lanjut ke pelabuhan terakhir kita ke Agrayumana. Warga, sini! Bawa mereka ke penjara. Alhamdulillah ya Gaid, kita berhasil mengusir bajak laut. Iya, benar, Damang. Mari kita merayakan kemenangan ini. Panggil para warga untuk menampilkan tarian sebagai rasa syukur atas kebebasan laut kita. Para warga, masuk!
Alhamdulillah kita bisa sampai di sini, Bahri. Jujur saja, aku tidak bisa membayangkan perjalanan ini tanpa kalian. Terima kasih sudah mengajak kami berpetualang ya, karena Wai Cindy dan Saraswati. Begitu banyak pelajaran, pengalaman yang tidak akan aku lupakan. Terima kasih sudah bersama kami hingga hari ini. Semua berkat kerjasama tim yang baik. Setelah ini, semoga doa kalian untuk membangun Gacak kembali akan terwujud ya. Aku di sini akan selalu mendukungmu. Tetap menjadi orang-orang yang membela kebenaran ya kalian. Jangan pernah takut untuk merubah suatu keadaan ya. Meskipun sedikit, setidaknya kita sudah berusaha. Warga Gacak sangat bersyukur punya kalian berdua. Kami berjanji dengan sepenuh hatiku bahwa negeri yang kami cintai ini akan kami jaga dengan sepenuh jiwa raga. Akan kami lindungi negeri ini. Dan tidak ada yang boleh merusaknya.
Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga ya teman-teman. Kutitip semuanya kepadamu, Rifai. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Kepalaku sakit sekali. Apa ini? Kenapa aku berada di Gunung Gajah lagi? Bahri? Ibu? Ibu juga? Kenapa? Kenapa aku kembali ke Gajah? Apa kejadian